internal users dan external users yang putih, ya, yang kanan yang putih itu eksternal, yang kiri internal. Oke, internal itu bisa dari internal users itu bisa dari HRD, SDM ya, bagian SDM, bagian keuangan, manajemen, marketing, pokoknya yang ada di dalam organisasi. Organisasi itu bisa perusahaan, bisa yayasan, macam-macam ya. Bagian HRD-nya, bagian keuangannya, bagian marketing itu adalah pengguna internal. Yang eksternalnya itu adalah otoritas pajak, kemudian labor union, serikat pekerja, serikat buruh, kemudian customer-nya, pelanggannya, creditors-nya, pemberi kredit, jadi kayak bank yang ngasih pinjaman ya, creditors. Kemudian regulatory agencies itu contohnya OJK, regulatory agencies. Contoh saya kasih contoh ini OJK. OJK itu mengatur lembaga keuangan maupun asuransi ya. Apalagi jadi di dalam OJK itu ada aturan-aturannya. Misalnya laporan keuangan bank harus dibuat tiap bulan, paling lambat tanggal sekian. Atau laporan keuangan asuransi harus dibuat tiap 3 bulan. Nah, itu diatur oleh ini, regulatory agency. Di Indonesia saya tadi kasih contoh OJK. Kemudian investor. Investor itu orang luar yang akan menginvestasikan uangnya ke dalam organisasi tersebut atau ke dalam perusahaan tersebut. Ya, jadi udah tahu ya, yang mana eksternal, yang mana internal. Pokoknya internal itu yang ada di dalam organisasi, eksternal yang ada di luar. Aduh, kenapa nih? Sebentar. Oke. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan ini ya. Can we afford to give our employees a pay raise? Apakah kita bisa memberikan karyawan kita kenaikan gaji? Itu biasanya human resources perlu lihat laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangannya untungnya besar, berarti bisa nih tahun depan naikin gaji ya. Kemudian did the company earn a satisfactory income? Investor yang perlu. Investor biasanya nanya, nih perusahaan bisa dapat untung besar nggak sih? Saya mau invest uang ke perusahaan itu gitu. Nah, dia lihat laporan keuangannya, ya. Laporan keuangannya, perusahaannya bagus nih tiap tahun labanya 30%. Nah, mau dong investor masukin uangnya daripada uangnya nganggur di bawah bantal, ya mendingan di invest ke sahamnya perusahaan. Kemudian manajemen, should any product lines be eliminated? Nah, ada produk yang harus kita eliminate atau harus diberhentikan, misalnya itu lihat laporan keuangan. Oh, ini produk ini tidak menghasilkan laba yang bagus, gitu kan. Itu bisa di stop. Kemudian keuangan, mereka biasanya nanya, is cash sufficient to pay dividend to shareholders? Nah, kalian tahu dividen? Tahu dividen? Ada yang tahu dividen? Nggak ada ya? Oke, dividen itu adalah pembagian laba untuk para pemegang saham. Jadi kalau kalian punya saham di suatu perusahaan, kalau ada yang main saham, punya saham di suatu perusahaan, kalau perusahaannya laba, biasanya akan membagikan sebagian keuntungannya dalam bentuk dividen. Ini namanya dividen, ya. Pembagian laba kepada pemegang saham. Ini to shareholders. Shareholders itu pemegang saham, ya. Apakah kasnya cukup untuk bayar dividen ke pemegang saham? Bagian keuangan tuh biasanya nanya itu. Cukup nggak nih duit, gitu kan? Ada pembagian dividen. Kemudian marketing biasanya nanyanya what price for our product will maximize net income.
pada harga berapa produk kita akan maksimum memberikan laba. Kemudian kreditors biasanya akan nanya, pertanyaan yang sering ditanya adalah, will the company be able to pay its debt? Kreditor tuh perlu baca laporan keuangan buat ngasih kredit, ya, kayak bank gitu kan, perlu laporan keuangan. Dia mesti lihat apakah perusahaan ini bisa mampu bayar utangnya, ya. Kalau dia lihat nggak mampu, apaan nih perusahaan, hidup segan mati tak mau, ngapain kita kasih, nanti jadi masalah gitu kan. Nah, dia lihat di laporan keuangan, ya, labanya gimana, utangnya apakah, sebentar, ini ada yang mau masuk ya? Utangnya apakah udah banyak sehingga makin membebani gitu ya, itu yang lihat kreditor lihatnya di laporan keuangan. Nah, kemudian ini adalah etik yang tadi saya bilang ya, etik itu ada etika-etika. Kita membuat laporan keuangan itu ada etiknya, ada etikanya, ada etiketnya ya. Harus jujur ya, semuanya harus fair, harus terbuka ya. Nah, kalau etik ini dilanggar ya, akibatnya laporan keuangannya dibagus-bagusin ya, tapi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya ya. Kalau kalian nanti iseng nggak ada kerjaan, coba buka-buka ini, ada skandal financial, Enron ya, Enron atau Parmalat atau Satyam Computer Services atau AIG ini ya. Kalian baca apa sih yang membuat mereka melanggar etik ya. Makanya etik tadi saya bilang kalau anak akuntansi itu ada satu buku ya, buku-buku yang harus dia ikuti aturan-aturannya. Jadi contoh aja ya. Kalau kita bikin belum nyampe ya. Kalau yang anak IPS mungkin tahu penyusutan ya, pernah dengar yang namanya penyusutan, depresiasi. Penyusutan itu misalnya kita pakai metode garis lurus, itu etikanya harus selalu di setiap tahun kita menggunakan metodenya yang sama, ya. Nggak boleh sekarang pakai metode garis lurus, biar nanti labanya agak kecil, nggak usah bayar pajak gede, itu penyusutannya dibesarin ya, itu nggak boleh ya. Jadi etika-etika itu yang tidak boleh dilanggar dalam pembuatan laporan keuangan. Ada standarnya. Standarnya itu dibuat oleh kalau di Indonesia oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ada standar standar penyusunan akuntansi bukunya tebal deh pokoknya, itu buat anak akuntansi. Kalian kan bukan akuntan, jadi mungkin nanti nggak disuruh lah bikin laporan keuangan. Yang penting kalian tahu gimana cara membacanya. Oke, saya tadi bilang, nah ini accounting standard akuntansi. Kalau di internasional yang buat adalah ini, International Accounting Standards Board, IASB ya, atau Financial Accounting Standards Board, FASB. Nah, buku kita itu memakai ini, dibuat menggunakan standar International Financial Reporting Standard, IFRS ya, yang buat adalah International Accounting Standards Board. Yang jadi buku yang kalian pakai yang udah punya semua ya bukunya, itu adalah IFRS ya. Baca deh IFRS edition, second edition di bukunya ya. Ini standar laporan keuangan. Ada perbedaan sedikit kalau kalian biasa yang udah pernah di IPS dulu, laporan keuangannya ada beda sedikit ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan belum ya? Kalau saya bilang ya minggu lalu kalau ada pertanyaan langsung di stop saya, biar nggak udah jauh baru mundur lagi, balik lagi ya. Oke, kalau ada yang masih bingung ditanyakan. Kemudian ini ada prinsip-prinsip pengukurannya.
prinsip pengukuran dalam akuntansi itu adalah ada dua, cost principle sama fair value principle. Ya, saya mulai yang sebetulnya gampangan fair value. Oke, saya mulai yang bawah dulu ya, fair value principle. Fair value principle yaitu prinsip harga wajar. Ya, ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa aset dan hutang dicatat pada harga wajar pada saat harga diterima, pada saat menjual aset atau membayar hutang, ya, itu adalah harga wajar. Jadi fair value principle itu kita nyatet misalnya kendaraan mobil, ya. Kalau pakai fair value saya ini dulu deh, cost principle. Kalau cost principle itu prinsip di mana perusahaan mencatat aset pada harga perolehan, harga kita waktu beli pertama kali, at cost, ya, at cost, ya. Jadi misalnya perusahaan punya kendaraan, ya, misalnya apa ya, mobil apa? Mobil Xenia, ya. Berdasarkan cost principle, belinya tahun 2019. Beli 2019, berdasarkan cost principle, harga waktu beli tahun 2019 adalah 150 juta, misalnya, ya. Nah, belinya 2018 deh. 2018 150 juta. Oke. Nah, kalau berdasarkan fair value principle tahun 2020 harganya berapa? Kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Itu aja deh. Lebih besar dari 150 atau lebih kecil dari 150? Lebih kecil. Lebih kecil. Oke, ya. Kecil. Nah, saya anggap misalnya tahun 2020 130, ya. Kan tadi 150 ya belinya. 130 deh harga wajarnya tahun 2020. Nah, jadi gitu. Kalau cost principle itu yang dicatat di laporan keuangan perusahaan, ada kendaraan nilainya adalah 150 berdasarkan cost principle. Tapi kalau fair value principle, tiap tahun akan ada perubahan, ya. Misalnya 2018 150, 2019 140, 2020 130, turun terus, ya. Itu fair value principle. Bedanya dengan cost principle. Di akuntansi yang diperbolehkan adalah cost principle. Oke, ingat ya, yang diperbolehkan adalah cost principle, prinsip harga perolehan. Jadi, kalau kalian beli kendaraan 2018 sebesar 150 juta, kendaraan itu akan dicatat terus di neraca, di laporan keuangan seharga 150 sampai kapanpun akan tercatat 150. Ya, dia akan hilang kalau barang itu dijual, hilang kendaraannya, ya. Jadi selama masih ada, dia akan tercatat dengan harga perolehan 150 juta. Oke, udah ya, ngerti ya bedanya cost principle dan fair value principle. Kok gini? Bentar. Kenapa ini? Oke. Kemudian ada asumsi monetary unit dan economic entity. Entitas ekonomis dan monetary unit. Monetary unit ini menyatakan bahwa akuntansi kalau dalam akuntansi, ya, pencatatan harus dinyatakan dalam satuan uang, ya.
Kalau di Indonesia pakai rupiah, bisa pakai dolar, ya. Di Jepang pakai yen, di Korea pakai won, ya. Harus dinyatakan dalam satuan uang, ya. Ini maksudnya monetary unit. Kemudian kalau entitas ekonomi itu suatu organisasi, ya, itu bentuk kepemilikan suatu bisnis bisa dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah proprietorship, kemudian partnership, dan corporation. Ini adalah bentuk kepemilikan bisnis. Bisa dalam bentuk proprietorship, partnership, atau corporation. Apa sih bedanya? Ada yang tahu? Kemarin udah bikin resume, coba proprietorship. Apa sih proprietorship? Coba saya tanya satu. Siapa yang bisa? Kan udah bikin resume. Proprietorship kayak apa sih? Nggak apa-apa, salah. Salah benar nggak masalah. Benar, bagus. Berarti udah ngerti. Yuk. Saya panggil nih nanti nih. Siapa ya? Yuk. Ketua kelas sudah masuk, Ilham. Ilham. Mana Ilham? Ayo, siapa yang tahu proprietorship kayak apa bentuknya? Kan udah bikin resume. Ayo dong, biar saya aja yang ngoceh. Ayo. Ayo. Nggak ada yang tahu? Oke. Yuk. Ini kok gini sih? Tuh, bedanya. Proprietorship, partnership, sama corporation. Ya. Nih, proprietorship itu yang punya satu orang. Yang punya pemiliknya satu orang. Ya, biasanya bisnisnya kecil. Kemudian dia terima untung sendiri, rugi sendiri, bayar utang, kewajiban utangnya personal, ya, pribadinya. Tahu ya, jadi proprietorship itu biasanya yang punya satu orang, terus kecil bisnisnya, terus terima untung sendiri, kalau rugi sendiri, kewajiban bayar utang pribadi. Ya. Ibu, maaf Bu, iya. Tadi ada yang mau masuk belum ke ACC Bu. Oh oke, sebentar, mana ya? Gimana caranya? Oh ini dia. Oke. Oh, nggak mau. Udah. Oke, udah ya? Udah masuk semua? Coba sebentar. Ya, udah. Oke, ya. Jadi tahu ya, proprietorship itu seperti itu ciri-cirinya. Partnership biasanya dimiliki oleh 2 atau lebih orang. Biasanya retail dan service type bisnis. Jadi biasanya bisa dalam bentuk retail atau jasa, ya. Jasa, bisnisnya bisa dalam bentuk jasa. Kemudian unlimited personal liability, kemudian ada partnership agreement, ya. Kalau corporation itu kepemilikannya dibagi dalam saham-saham, ya. Corporation itu dalam bentuknya pemilikannya bukti kepemilikan kita kalau kita punya sahamnya. Kemudian terpisah antara legal entity dengan hukum, ya.
Kemudian limited liability, jadi kewajibannya terbatas. Jadi kalau corporation, kalau perusahaannya punya utang, ya kita sebagai pemegang saham tidak harus membayar hutang si perusahaan, ya. Kita kewajibannya hanya sebatas saham yang kita miliki. Jadi kalau misalnya perusahaan ini rugi, ya, sampai mau ditutup, ya, itu misalnya punya utangnya besar, yang hilang di kita kalau sampai benar-benar nggak bisa bayar utang adalah saham yang kita sudah tanamkan di situ. Uang pribadi kita tidak akan diambil untuk membayar hutang perusahaan, ya. Ingat ya, limited liability. Jadi proprietorship contohnya kalau kita punya usaha warung gitu ya di rumah, atau laundry ya di rumah. Nah, itu biasanya proprietorship, ya. Partnership ini 2 atau 3 orang, 2 atau lebih orang ya bikin satu usaha. Biasanya kantor akuntan publik biasanya itu partnership, ya. Jadi namanya misalnya ada namanya 3 gitu loh. Atau law firm, tahu ya, jasa hukum biasanya ada namanya Situmorang, Silaban, dan rekan. Nah, itu partnership biasanya, ya. Ada namanya berapa orang sebagai partner. Kemudian, kenapa sih gini? Ya, kita mulai. Ada yang akan ditanyakan sampai tadi sebelum kita mulai dengan persamaan akuntansi, basic accounting equation, persamaan dasar akuntansi. Abis ini udah mulai nih soalnya, udah mulai ribet-ribet dikit lah. Udah, nggak ada yang ditanyakan? Saya terusin ya. Oke. Rumus dasar akuntansi adalah ini, hanya ini aja. Aset sama dengan liability plus equity. Aset tuh apa? Dulu yang IPS aset ya, tetap ya. Aktiva ya. Iya, Bu. Ya. Iya. Tahu. Hah? Apa? Benar kan? Harta. Ya, boleh. Aset atau aktiva atau harta, ya. Nih, harta sama dengan liabilities, utang ya, atau kewajiban ya, dulu yang di SMA, tambah equity itu modal. Oke. Harta sama dengan utang tambah modal. Oke. Aset sama dengan liabilities tambah equity. Saya suka nyebutnya A sama dengan L tambah E, ALE. Oke. Dah, cuman ini rumusnya, ya. Mau diapa-apain aja rumusnya cuman ALE. Oke. Nah, aset itu adalah resources a business owns, sumber resources yang dimiliki oleh bisnis atau oleh perusahaan, ya. Dia akan menghasilkan service atau keuntungan, ya. Contoh harta adalah cash uang kas, inventory itu persediaan. Ya, kalau bingung dengan bahasa Inggrisnya, inventory persediaan, equipment peralatan, ya. Nanti ada supplies, nanti sering dengar supplies itu perlengkapan, ya, perlengkapan. Yang IPS dulu perlengkapan ya, tahu ya perlengkapan. Yang habis itu loh, yang habis dipakai, Iya, Bu. kertas apa itu ya, ada ya. Oke, itu termasuk adalah aset, harta. Piutang juga nih. Ya, ingat ya piutang kan? Piutang itu nanti kalian nemu di buku namanya accounts receivable. Ya. Oke. Itu aset. Kemudian liabilities itu adalah hutang.
itu akan ditagih oleh kreditor. Kreditor itu pihak yang punya uangnya, ya, yang ngasih utang. Itu adalah namanya kreditor. Kalau di sini nanti kalian akan dengar namanya belakangnya biasanya ada payable. Ada payable-nya, accounts payable, notes payable, tax payable, salary payable. Semua itu adalah hutang. Payable itu hutang, ya, masuknya ke liabilities. Ibu maaf Bu. Jadi, ya. Pelan-pelan Bu. Oke. Liabilities itu adalah hutang. Contohnya, biasanya namanya belakangnya ada payable-nya. Nih, payable. Accounts payable, notes payable, tax, hutang pajak, tax payable, salaries payable, hutang gaji. Ya, biasanya namanya ada payable-nya. Nanti ada beberapa sih yang nggak pakai payable. Nah, tapi kalau kalian dengar belakangnya ada payable, itu adalah masuknya ke liabilities. Ya. Oke. Kemudian equity itu adalah modal, ya. Modal terdiri dari nih yang bawah, share capital ordinary dan return earnings. Ini adalah modal dasarnya, share capital ordinary. Return earning kalau dulu yang IPS sering dengar laba ditahan. Pernah dengar? Yang IPS? Pernah, Bu. Pernah. Ya. Yang IPS dengarnya laba ditahan. Sekarang nggak dengar lagi tuh. Habis ini nggak dengar lagi laba ditahan. Dengarnya return earnings. Ini. Ya. Oke, jadi equity akan terdiri dari dua, share capital ordinary dan return earnings. Cuma ada dua. Kok gini. Oke, nah, tadi kalau kita lihat equity, equity itu modal, ya. Modal itu akan meningkat, akan naik, akan meningkat kalau ada investasi dari pemegang saham. Jadi, kalau pemegang sahamnya menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan, berarti akan menambah modal. Ya. Kebalikannya, kalau perusahaan membayar dividen, tadi yang saya sudah terangkan kan, dividen. Kalau perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham, akan mengurangi decrease equity, mengurangi modalnya. Ya. Nah, equity bisa meningkat juga kalau ada revenue. Revenue itu kalau dulu yang IPS pendapatan. Pernah dengar ya, pendapatan ada di laporan laba rugi, pendapatan dikurang beban. Itu adanya di laporan laba rugi. Oke. Nah, equity itu akan meningkat kalau revenue-nya juga meningkat. Ya, kalau ada revenue. Ya. Tapi dia akan berkurang kalau bebannya juga besar. Expense. Beban adalah expense, pendapatan revenue. Oke. Jadi, equity itu dipengaruhi oleh empat ini, ya. Yang kiri itu meningkatkan equity, yang kanan akan mengurangi equity. Yang meningkatkan equity adalah investasi, revenue, dan revenue. Yang mengurangi equity adalah dividen dan beban, expense. Ya. Revenue atau pendapatan itu adalah hasil dari kegiatan bisnis kita. Ya, untuk menghasilkan income, pendapatan. Nah, kalau kita perusahaannya jasa,
Jadi kalau misalnya kita punya usaha laundry, ya, kita punya usaha laundry, kalau kita nyuciin baju orang datang, customer kita datang, masukin laundry-nya, masukin baju kotornya, kita menyelesaikan jasanya, nyuciin bajunya sampai sampai udah setrika, udah bagus, tinggal diambil. Sorry. Kita selesai menyelesaikan jasa, kita ngasih jasa yang kita kasih jasa kepada customer kita, berarti kita akan mendapatkan revenue. Ya, kalau perusahaan kita dalam bentuk kita warung, ya, kayak warung, kita jual barang, kita mendapatkan revenue, pendapatan. Ya, revenue itu pendapatan ya, belum tentu kita dapat uang. Kalau kita jual barangnya, tapi orangnya, pelanggan kita belum bayar, ngutang sama kita tetap akui dia sebagai revenue, tapi kita belum terima cash. Ngerti ya? Jadi revenue itu diakui kalau kita sudah memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Revenue boleh diakui kalau kita sudah memberikan barang atau jasa, walaupun orangnya belum bayar. Boleh kita akui sebagai revenue. Oke, kalau kita punya kayak apa tuh, rewide ya, renting property atau jual beli. Nah, kalau ada yang ini nyewa, nah kita akan menghasilkan revenue. Oke. Kemudian expense, yang tadi saya bilang yang kanan nih, kanan bawah, expense atau beban itu adalah cost dari aset yang digunakan untuk menghasilkan revenue. Cost yang dikeluarkan untuk menghasilkan revenue. Jadi kalau tadi perusahaan kita usaha kita adalah laundry, ya, cost-nya itu adalah, expense-nya itu adalah, coba deh sebutin, kalau kita usahanya adalah laundry, cost-nya apa? Revenue-nya kita ngasih jasa, ya, kita nyuciin baju, itu revenue. Oke? Cost-nya, expense-nya apa? Ayo sebutin, kalau kita bisnisnya laundry. Deterjen mungkin. Ya, oke. Apalagi? Listrik, Bu. Listrik. Oke, betul. Iya, apalagi? Bayar karyawan. Ya. Uang sewa tempat. Ya. Tuh, itu adalah expense. Ya, itu adalah beban. Ya. Jadi revenue-nya tadi kalau udah tahu, expense-nya tadi ya, contohnya. Nih, contohnya bisa gaji karyawan, bisa sewa, bisa kalau kita beli mesin laundry-nya ngutang, ya, beli mesin cucinya ngutang, berarti ada bayar bunga pinjaman, itu, ya, itu contohnya, expense. Udah ngerti ya? Yang diem aja, saya anggap ngerti loh. Yang jawab dari tadi itu aja, saya tahu. Oke. Dividen, tadi saya bilang ya, saya udah terangin sedikit tadi, itu adalah pembagian cash atau aset lainnya kepada pemegang saham. Pembagian sebagian laba dalam bentuk cash atau aset lainnya kepada pemegang saham. Ya. Dividen itu mengurangi return earnings, mengurangi laba ditahan, tapi dia bukan expense, ya, dia mengurangi equity juga, tapi dia tidak termasuk expense. Oke, kemudian, nah, ayo satu-satu nih, coba rent expense, ya, tadi masuknya ke, kebalik ya, ini 4 ini, kalian jawab, masuknya ke investment, revenue,
dividen atau expense. Masuknya kemana ya? Investment, I, R, D, atau E. Ya, investment, revenue, dividen, atau expense. Bu. Ya. Ya, kenapa? Enggak. Oh, Ya, enggak. Oke. Efeknya ke equity tadi increase atau decrease ya. Di sininya increase atau decrease. Ya, sekarang rent expense. Ya, Aldiza. Expense. Masuk expense. expense ya. Efeknya Decrease, Bu. increase. Decrease. Oke. Service revenue masuknya. Revenue. Ya, ininya Iya. Increase. 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 Oke, dividen. Masuknya? Masuknya dividen juga. Decrease. Decrease, Bu. Ininya efeknya Bu. decrease. Decrease. Expense. Masuknya Expenses. ya, efeknya Decrease. oke, ya, udah bisa ya. Ya, Bu. Oke, nah sekarang kita mulai penggunaan persamaan akuntansi tadi, yang A sama dengan L tambah E, ya. Nah, transaksi adalah kegiatan ekonomi bisnis yang dicatat oleh akuntan, ya, oleh akuntan. Ya, transaksi itu merupakan kegiatan ekonomi dari suatu bisnis yang dicatat oleh accountant, oleh akuntan. Bisa transaksinya kita dengan pihak luar, eksternal, atau bisa juga di dalam perusahaan itu, internal. Ya, contohnya bayar gaji internal, ya. Terus bayar listrik ada eksternalnya karena kita bayar ke pihak luar, ya. Ini contoh-contohnya transaksi, ya. Not all activities represent transaction. Tidak semua aktivitas menunjukkan transaksi. Transaksi itu harus setiap transaksi, ya. Jadi tidak semua transaksi merupakan, tidak semua activity, tidak semua kegiatan merupakan transaksi. Nanti saya kasih contoh. Kemudian setiap transaksi harus mempunyai dual effect, mempunyai dua pengaruh, dual effect on the accounting equation. Harus punya minimal dua, ya, dua pada persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi kan tadi A sama dengan L tambah E. Yang dimaksud dual effect itu, ya, kalau suatu transaksi bisa menaikkan aset, dan dalam satu transaksi tersebut naikin aset dan menurunkan aset. Itu dual. Ya, pokoknya minimal dua. Nggak mungkin asetnya aja naik, terus nggak ada yang lain, nggak ada lawannya. Kalau cuma naik aset, A sama dengan L tambah E tadi kan, ya. Berarti kalau tadinya A-nya 100, L-nya 80, E-nya 20. Coba kamu bayangkan, kalau tadi A-nya 100, L-nya 80, E-nya, equity-nya 20, ya. Kalau aset aja yang naik 30, asetnya naik 30, ya, tapi L dan E-nya nggak berpengaruh, berarti 100 tambah 30, 130, sama dengan L-nya 80 plus E-nya 20. Nggak seimbang. Yang kiri 130, yang kanan tetap 100. Itu maksudnya, ya. Jadi, bisa dalam satu transaksi A-nya naik, tapi A-nya juga bisa turun. Contoh, bayar piutang. Ya, di dalam aset kita punya piutang 60, ya. Kita punya piutang 60. Tadi misalnya, ini susah nih, saya kalau udah nggak di papan nulisnya susah. Coba kalian anggap asetnya terdiri dari cash dan piutang, ya. 100 ya, 100 tadi.
Cashnya 40, piutangnya 60. Oke. Terus ada orang bayar piutang. Berarti piutangnya berkurang ya. Kalau orang bayar piutang berarti piutangnya berkurang. Ya nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Artinya piutangnya 60, orang ini bayar 30. Oke? Berarti 60 berkurang 30 jadi 30. Tapi cash kita, karena orangnya bayar piutang, berarti cash kita bertambah. Ya. Cash kita tadinya 40 nambah 30. Jadi 70. Oke? Jadi 70 tambah 30 sama dengan 80 tambah 20. Sama lagi. 100 tetap. Itu maksud saya, ya. Dual efek itu harus punya minimal 2 berpengaruh. Jadi aset naik dan aset turun, atau bisa aset naik, liability naik, ya, atau aset naik, equity naik, ya, aset turun, equity turun, gitu, ya. Pokoknya dia berpengaruh sehingga persamaan akuntansi kita seimbang. Nggak boleh A-nya yang kiri lebih kecil atau lebih besar daripada yang kanan, L tambah E, ya. Oke, nah ini contoh kegiatan yang kita bisa catat dalam akuntansi, ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Contoh, kalau kita beli komputer, ini termasuk transaksi, ya. Ini dicatat oleh akuntan. Ini dicatat sebagai transaksi beli komputer. Kenapa? Karena komputer ini merupakan aset, ya, perlengkapan, ya, merupakan peralatan. Jadi komputer bertambah, cash-nya berkurang. Ada 2 yang berpengaruh, ya. Asetnya berubah, naik dan turun. Ini dicatat. Kemudian, mendiskusikan desain produk dengan customer. Ini tidak dicatat karena tidak ada transaksi yang mempengaruhi aset atau liabilities atau equity. Kalau kita hanya mendiskusikan, kalau kita misalnya punya usaha berupa jasa interior design, ya. Terus customernya kita udah bikinin gambar, kemudian kita diskusi nih, itu kan suatu kegiatan. Ya, customernya kita datengin untuk menjelaskan, oh Pak, kursinya gini, ini warnanya ini, itulah misalnya, ya, kita mendiskusikan bentuk desain yang kita bikin. Itu tidak ada yang mempengaruhi aset atau liabilities atau equity kita, karena baru mendiskusikan desain. Kecuali kalau desain tersebut disetujui oleh customer dan customernya memberikan uang muka, itu udah masuk transaksi, ya. Kalau customernya udah setuju dan kemudian dia memberikan uang muka untuk kita, berarti itu sudah bisa menjadi transaksi, ya. Kalau baru mendiskusikan produk, itu adalah kegiatan yang belum menjadi transaksi. Kemudian bayar sewa, jelas, ya. Bayar sewa ini udah masuk transaksi karena bayar sewa berarti ada beban, ya. Expense itu mempengaruhi ke A, L atau E, expense. A. Expense. L, Bu. L. Equity. Bu. Equity, Bu. Iya. Equity. Nah, expense itu mempengaruhi ke equity. Kan tadi udah yang revenue sama sama expense, ya, mempengaruhi ke E. Jadi bayar rent, bayar sewa itu pengaruhnya ke equity dan ke aset. Uang kas kita berkurang, ya, asetnya berkurang. Oke, nah itu yang namanya dual efek, ya. Nah, ini kalau persamaan akuntansi tadi kita jabarin lagi karena ada equity tadi, ya. Equity tadi ada 4 yang berpengaruh tadi.
sorry, ya. Aset sama dengan liabilities tambah equity. Equity-nya kita pecah, ya. Pecah jadi share capital, ini menambah, ini revenue menambah, expense mengurangi, dividen mengurangi. Tuh lihat ya, share capital menambah, equity nih nambah, revenue-nya itu nambah, expense-nya ngurang, nih ada dividen mengurangi. Oke, ini kenapa bertiga ini adalah komponen yang akan berpengaruh dalam return earnings, ya, laba ditahan, revenue kurang expense kurang dividen itu akan mempengaruhi nanti dalam return earnings, laba ditahan, ya. Jadi equity yang menambah adalah share capital dan revenue, yang mengurangi adalah expense dan dividen. Oke. Kayak tadi ya, udah tahu kan, tadi kan hanya penjabaran di rumusnya. Yuk, kita mulai, ada 10 transaksi abis ini. Ya, ayo kita satu-satu. Transaksi pertama, investasi oleh pemegang saham. Ray and Barbara Neal memutuskan untuk membuka jasa pemrograman komputer yang diberi nama SoftByte. Tanggal 1 September 2014, mereka menginvestasikan 15.000 euro uang cash sebagai saham. Oke, saham. Saham itu masuk ke mana? A, L, atau E? Saham masuk A, L, E. Aset. Saham. Equity. Yes. Equity, Bu. Saham equity. Equity, Bu. Ya, saham itu E. Ya. Jadi menginvestasikan uangnya 15.000 cash, berarti cash-nya bertambah. Cash ini masuk A atau L atau E? A. A. Cash itu masuk A. Ya. Sahamnya masuknya E. Ya. Jadi berpengaruh di A dan E. Nih, di share capital. Nih, kita lihat ya nanti ya. Masuk 15.000 dan 15.000. Tuh. Nih, lihat. Cash-nya 15.000, share capital-nya 15.000. Oke? Udah ya? Ngerti ya? Kemudian, beli equipment tunai. Kalau dibilang for cash artinya tunai. Ya, bayarnya tunai. Beli equipment tunai. Oke? SoftByte membeli komputer equipment seharga 7.000 cash. Oke? Jadi, yang berpengaruh apa aja? Sama Equipment ya? sama equipment, Bu. Cash sama equipment. Oke, adanya di Aset. aset semua. Aset. Ya. Jadi, cash-nya berkurang atau bertambah? Kurang. Berkurang. 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 Equipment-nya Punya nambah. Tambah. Oh, Nambah equipment nambah. komputer. Jadi cash-nya minus 7.000, equipment-nya plus 7.000 ya. Ya. Tuh. Tuh ya, udah lihat ya. Minus 7.000 sama plus 7.000. Kemudian transaksi ketiga, beli supplies on credit. Kalau dibilang on credit ya, kalau kalian lihat on credit di sini tulisannya itu artinya ngutang. Nggak bayar cash, belinya nggak cash, atau jualnya nggak cash, jualnya kredit. Pokoknya kalau ada ditulisnya on credit itu artinya ngutang. Oke. SoftByte beli 1.600 euro kertas komputer dan other supplies dari Acme Supply Company, perusahaannya, yang diharapkan akan habis beberapa bulan ke depan. Pembeliannya is on account. Nah, bisa on account atau on credit. Nih, lihat kata-kata ini. On account atau on credit itu artinya ngutang. Nggak bayar cash, ya. Kalau cash ditulisnya cash, pasti akan tulis cash, ya. Jadi kalau ada tulisannya on credit atau on account itu artinya ngutang. Oke? Nah, sekarang kalau kita SoftByte ini beli supplies, berarti supplies-nya bertambah. Ya. Supplies itu masuk A, L, atau E? Aset. Aset, Bu. Aset. Kemudian dia belum bayar, berarti dia ngutang. Ya. Ngutangnya ada di A, L, atau E?
L. L. Likuiditas. Di accounts payable. Accounts payable itu kalau kalian yang IPS dulu sering dengar namanya hutang dagang. Sering dengar hutang dagang? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. adalah accounts payable nih, yang ini. Ya, berarti tadi apa? Supplies-nya bertambah, accounts payable-nya bertambah apa berkurang? Nambah. Tambah. Jadi tambah 1.600 tambah 1.600 tuh. Udah ya. Nah, sekarang transaksi keempat, memberikan jasa tunai. Softbuy menerima uang 1.200 dari pelanggan yang jasa pemrogramnya kita udah kasih ya. Kita udah menyelesaikan jasa pemrograman dan customernya bayar 1.200 cash. Apa yang berpengaruh? A, L, atau E? A sama E. Iya, sama E, Bu. Oke. A-nya bertambah apa berkurang? Tambah. E-nya Tambah. Bertambah. ya. Kalau nggak seimbang. Kalau A mesti bertambah, E pasti bertambah, ya. Tuh. Iya, Bu. Oke. Sekarang beli ini masang iklan, ya. Soft on credit tuh, lihat ya, kalau ada on credit berarti dia belum bayar, ngutang. Softbuy nerima tagihan sebesar 250 euro dari Daily News, itu koran, untuk iklan, tapi dia belum bayar. Ya, jadi dia udah masang iklan di Daily News, di koran, di suatu koran, tapi dia belum bayar. Yuk, apa? Belum bayar berarti masih Utang. utang. Bu. Jadi accounts payable-nya bertambah ya. Iya, nambah. Iya, Accounts payable nambah 250. Terus lawannya apa? Iklan. Masang iklan berarti akan ada beban iklan. Expense. Bu. Jadi advertising expense. Expense itu mengurangi equity. Expense ya, ingat ya tadi Iya. expense itu mengurangi equity. Berarti di sini accounts payable bertambah 250, di sini akan berkurang 250. Ya. Tuh. Lihat ya. 250 ditambah di utang. Di sini expense-nya sebetulnya bertambah, tapi dia mengurangi equity. Ngerti ya? Expense-nya itu sebetulnya bertambah, bebannya bertambah, sehingga mengurangi equity. Oke? Jadi ini mengurangi minus 250 itu berkurang equity-nya. Yang transaksi ke-6, memberikan jasa, ada cash, ada kredit. Nah, ini ada 3 nih transaksinya. Oke? Softbuy udah ngasih jasa ke customer sebesar 3.500. Nilainya 3.500. Perusahaan baru terima uang cash dari customer 1.500. Sisanya yang 2.000, customernya belum bayar. Piutang tuh ini nih, accounts receivable piutang. Ya, piutang itu kita ngasih utang ke orang. Piutang, accounts receivable namanya. Tadi accounts payable kita yang ngutang. Kalau accounts receivable orang yang ngutang, piutang. Ya, oke. Sekarang tadi ada 3 nih sekarang yang mempengaruhi. Pertama, kita ngasih jasa 3.500. Kita ngasih jasa berarti kita boleh mengakui sebagai 3.500-nya apa dulu? Modal. Revenue bukan? Betul, revenue. Masukan, Bu. Ya, revenue, pendapatan. Ya, oke. Kalau kita udah memberikan barang atau jasa, kita boleh mengakui sebagai revenue. Jadi revenue-nya 3.500 berarti menambah equity, betul ya? 3.500 menambah equity. Kemudian kita terima cash dari, yang kedua adalah kita menerima cash dari customer. Berarti cash kita Nambah. ini akan nambah 1.500. Kemudian 2.000-nya kita ngasih utang ke orang.
Berarti piutang nambah 2.000. piutang bertambah 2.000. Ya. Account receivable. Ya. Iya. Piutang receivable. Jadi cash 1.500, accounts receivable 2.000, kemudian di sini ada revenue 3.500. Dah ya, ngerti ya? Ngerti ya? Tuh. Oke. Bu, Ya. Ibu, Ya, tadi account receivable itu piutang ya, Bu? betul. Accounts receivable piutang. Kita ngasih utang ke orang, ya. Fayat ya, betul ya? Yang nanya. Ya. Oke, kemudian transaksi ketujuh, bayar expense. Soft buy, bayar beban-beban secara tunai selama bulan September. Apa aja? Bayar sewa toko 600, bayar gaji karyawan 900, bayar utilities 200. Utilities tuh kayak listrik, air, tuh utilities. Ya, 200. Oke, jadi apa aja yang berpengaruh? Cash. Cashnya Kasnya berkurang. Cashnya berkurang, 600, 900, dan 200. Ya, Ini bertambah. nanti 1.700. Kemudian TV. lawannya apa? Equity-nya berkurang. Equity-nya berkurang dalam di mana? Di revenue, di expense atau di activity? Expense, Bu. Expense ya, 600, 900, 200. Oke, asik. Saya senang nih daripada pintar-pintar. Nih ya, ini di sini cash-nya berkurang 1.700, expense-nya 600, 900, 200. Oke, ya. Kemudian bayar utang. Nah, sekarang dia yang bayar utang. Tadi ingat ada masang iklan ya di Daily News, dia punya utang 250, sekarang dia bayar. Oke, apa yang berpengaruh? Dia bayar utangnya. Apa? Kasnya Utang bertambah. berkurang, Bu. Utang berkurang, terus satu lagi. Expense-nya berkurang. Bertambah, Bu. Pengen nambah. Expense Nambah dong. Expense-nya kan tadi udah dicatat nih di Nggak. sini. Kasnya bertambah. Expense-nya berkurang, Bu. Kasnya bertambah. Refnya itu Kalau bayar utang kenapa kasnya nambah? Saya juga Cashnya mau kalau kurang. bayar Kasnya berkurang. cashnya berkurang. Terus tadi utangnya berkurang. Berkurang. Kalau utangnya berkurang, cashnya bertambah, saya mau. Saya ngutang dong. Enak. Ya nggak? Bayar utang tapi uang kita nambah. Saya juga mau. Ya. Kalau bayar utang, pasti uang cash kita berkurang, utang kita berkurang. Oke? Ya. Oke. Kalau bertambah, saya duluan. Saya duluan ngutang. Enak soalnya. Tuh, ya. Cash-nya berkurang karena bayar. Setiap dibilang bayar, itu adalah berkurang cash. Ya, utangnya berkurang. Transaksi ke-9, terima cash. Oh, ini. Yang tadi ada customer yang utang ya. Nih. Waktu kita ngasih jasa, yang nomor 6 nih, lihat. Waktu kita ngasih jasa 3.500, orangnya kan baru bayar 1.500. 2.000-nya orangnya masih ngutang. Jadi piutang 2.000 ya. Nah, sekarang si 2.000 itu dibayar tapi baru bayar 600. Tuh. Gimana coba? Cashnya nambah. Kasnya nambah. Terus piutangnya berkurang. 600. Ya, pintar. Cash-nya bertambah 600, account receivable-nya berkurang 600. 600. Oke. Tuh, ya. Satu lagi. Yang terakhir, transaksi ke-10. Perusahaan membayar dividen 1.300 tunai. Cashnya berkurang. Cashnya berkurang, Bu. Ya. Berkurang, Bu. Dividennya nambah. Dividennya. Jadi menambah tapi Berarti mengurangi dividen ada nggak sih? equity. Ya. Ya. Berarti di sini minus 1.300, di sini minus 1.300, ya. Kok hilang? Mana nih? Lah, kok hilang? Kenapa nih? Bentar. Ininya. Di sini mestinya ada angka, ya. Ini kenapa hilang ya? Bandel banget sih. Oke. Kalau saya giniin kelihatan nggak? Kelihatan ya kalau saya giniin ya? Kelihatan, Bu. Kepotong dikit sih. Kepotong ini ya? Iya, Bu. Nah, tuh. Dah, gini deh. Jelas ya? Mas, Bu.
Nah, ini 1.300, ini 1000 berkurang 1.300. Nah, kemudian dijumlah semua nih, cash, account receivable, supplies, equipment, semua nih jumlah. Jadi, kalau plus 15.000, dikurang 7.000, tambah 1.200, tambah 1.500, kurang 1.700, kurang 250, tambah 600, kurang 1.300. Dapatnya 8.050. Semua gitu. Ini kalau 2.000 kurang 600, 1.400, ini masuk 1.600, 7.000. Ini dijumlah semua. Nah, batasnya ini sama dengan, ini adalah aset 18.050, ini adalah liabilities dan equity adalah 18.050. Harus sama 18.000 dan 18.000. Kiri harus sama dengan kanan. Oke? Ngerti ya? Kalau kalian bikin ini, nanti ada PR ya. Kalau kalian bikin ternyata nggak sama kiri dan kanannya, pasti ada yang salah. Mesti dicari. Ya, nggak boleh nggak sama. Ini harus sama kirinya tuh maksudnya kirinya sama dengan ya. Ini batasnya nih sama dengan. Kiri harus sama dengan kanan. Oke. Sekarang Bu, nah, maaf, Bu. ya. Mau izin ke kamar mandi, Bu? Boleh? Iya, ya. Oke. Kemudian dari kalau kita udah bikin itu, kita bisa nyiapin 4 laporan keuangan. Ya. 4 laporan keuangannya itu ada 4 yang namanya, yang pertama adalah income statement. Income statement kalau dulu yang IPS sering dengar namanya laporan laba rugi. Ini adalah income statement. Laporan laba rugi sama dengan income statement. Yang kedua adalah return earning statement, laporan laba ditahan. Yang ketiga adalah statement of financial position. Ini kalau yang IPS sering dengar namanya neraca. Ini dia, statement of financial position, neraca. Jadi ini yang pertama adalah laporan laba rugi, kedua laporan laba ditahan, ketiga neraca, yang keempat statement of cash flow. Saya nggak tahu dulu waktu SMA pernah bikin atau enggak, tapi yang pasti statement of cash flow ini akan kita pelajari di dasar akuntansi 2 ya. Jadi dasar akuntansi 1 kita hanya 3 ini, income statement, return earning statement, dan statement of financial position. Laba rugi, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca. Oke? Nah, bikinnya kita nggak bisa bikin neraca dulu, terus bikin laba rugi, baru return earning. Nggak bisa. Bikinnya harus income statement dulu, karena ada data di dalam income statement yang akan kita pakai di return earning statement. Kemudian return earning statement kita bikin, data di return earning statement ini akan kita pakai di statement of financial position. Oke, statement of cash flow dia nggak nyambung langsung dengan statement of financial position. Oke, nah gimana sih? Oh sorry, ini ada pertanyaan nih. Net income itu laba ya. Kalau rugi namanya net loss ya. Net income itu laba, rugi itu net loss, LOSS. Net loss. Nah, laba itu laba itu kalau apa nih? Apa nih udah ketahuan ya di sini ya. Laba itu akan dihasilkan kalau revenue lebih besar dari expense. Pendapatan lebih besar dari beban. Kalau kita punya bisnis laundry, pendapatannya lebih besar dari beban yang kita keluarkan, itu akan menghasilkan net income, laba. Tapi kalau revenue-nya lebih kecil daripada expense, nih expense lebih besar dari revenue, itu akan rugi, net loss, ya. Jadi kalau pendapatan lebih besar dari beban, itu akan laba. Kalau expense-nya lebih besar dari revenue, itu akan net loss, rugi. Nah, tadi ya, yang kita udah bikin tadi, contohnya, ini contoh yang tadi, kita ada jasa 4.700 dari yang ini ya. Nih, ini revenue-nya 4.700, lihat ya. Kemudian expense-nya 1.950 totalnya.
Nanti kita bikin di laporan laba rugi. Nih, 4.700 ini expense-nya dipecah ya, expense-nya. Salaries expense 900, rent expense 600, advertising expense 250, utilities expense 200, totalnya 1.950. 4.700 dikurang revenue dikurang expense, dapatlah net income. Ya. 2.750, laba 2.750. Ini adalah laporan laba rugi, income statement nih. Yang atas, yang biru-biru atas ini adalah income statement, laporan laba rugi, 2.750 labanya. Nah, tadi saya bilang ada data di income statement yang kita akan pakai untuk laporan laba ditahan, return earning statement. Ini yang bawah, yang biru, yang bawah adalah laporan laba ditahan. Oke. Return earnings 1 September karena ini si Softbyte ini baru didirikan oleh Ray dan Barbara tanggal 1 September, berarti belum ada laba ditahan sebelumnya. Jadi masih nol karena kan baru mulai, belum ada laba bulan lalu, ya. Berarti return earnings-nya awal karena perusahaan awal pasti nol, ya. Kalau udah jalan berarti nih, ini kan per akhir September ya. Ini adalah return earnings laporan laba ditahan yang dibuat per 30 September. Jadi awalnya 1 Septembernya 0, di akhirnya adalah 1.450. Nah, kalau kita bikin return earnings bulan Oktober, return earnings 1 Oktobernya ini. Ngerti ya? Dibawa ya. Ini dibawa. 1.450 ini 30 September kan akan nempel sama 1 Oktober. Berarti kalau kita bikin return earnings per Oktober, berarti return earnings 1 Oktobernya adalah 1.450. Ya. Jadi kalau return per September karena belum ada laba ditahan 0 ditambah laba, ini labanya 2.750 ditambah laba dikurang dividen. Tadi dividennya nih ya, dividennya 1.300. Jadi bikin laporan laba ditahan adalah laba ditahan bulan lalu ditambah net income dikurang dividen. Nih, less ya, less dikurang add ditambah. Bulan lalu tambah net income kurang dividen. Kalau dividennya nggak ada berarti 0. Ya, jangan dicari-cari. Mahasiswa suka gitu. Kalau dibilang kurang dividen, begitu dividennya nggak ada, Bu, dividennya mana? Ya nggak ada. Kalau nggak ada, nggak usah dicari. 0. Ya. Berarti langsung tulis 0 aja, Bu? Iya, less dividen, dividennya 0. Jadi 2.750 kurang 0, 2.750 juga. Arti ya? Oke. Dividen, kalau nggak ada dividen. Ya, jadi kalau nggak ada dividen, jangan dicari-cari. Bu, dividennya mana, Bu? Nggak ada, 0. Ya. Jadi kalau misalnya dividen nggak ada, berarti 0 tambah 2.750 ya dikurang 0. Jadi 2.750. Tapi ini ada dividen 1.300 sehingga return earnings per akhir bulan adalah 1.450. Dah, 2 laporan keuangan kalian udah bisa. Satu lagi, 1.450 ini akan kita pakai di neraca. Ini dia. Ini yang tadi ya. Ini return earnings tadi yang paling bawah tadi, kita naikin di atas. Nah, tadi aset sama equity dan liabilities. Asetnya terdiri dari 4 tadi. Nih, ya. Asetnya equipment, supplies, accounts receivable, sama cash. Ya, ada 4, 7.000, 1.600, 1.400, 8.050. Kita balik lagi. Nih. Equipment 7.000, 1.600 supplies, 1.400 accounts receivable, cash-nya 8.050, total adalah 18.050. Itu aset yang di kiri tadi ya. Kemudian equity dan liabilities, equity-nya adalah share capital ordinary 15.000, mana kita lihat dulu. Nih, share capitalnya 15.000 nih ya.
Ini 15.000. Kemudian equity terdiri dari share capital dan return earnings. Ya. Equity terdiri dari share capital dan return earnings. 15.000. Return earnings-nya kita ambil dari laba ditahan yang tadi. Yang kita udah bikin barusan, 1.450. Masuk ke sini. Jadi equity-nya adalah 16.450. Liabilities-nya cuma ada satu, hanya accounts receivable ya tadi ya. Nih, liabilities-nya cuma satu, accounts receivable 1.600. Jadi kita masukin di liabilities, itu accounts payable 1.600. 16.450 tambah 1.600, 18.050. Jadi deh laporannya, neraca. Ini neraca. Ya. Ini statement of cash flow saya nggak kasih dulu. Nanti kalian pusing. Nanti aja. Lulusin dulu ini. Ya. Udah habis, selesai deh. Ada yang mau ditanya? Bu. Ya. Maaf Bu, saya ketinggalan apa Bu? Kenapa? Tadi saya di kamar mandi Bu, maaf. Oh, enggak, itu bikin laporan itu dong. Apa? Laporan. Kamu sampai mana tadi? Laba ditahan udah belum? Laba ditahan tadi belum Bu? Laba ditahan belum? Belum. Bentar dulu ya. Kemana nih? Kenapa nih? Tunggu, saya balik dulu. Ini dia. Laporan laba ditahan. Ini tadi laba ya. Ini kan laba tadi kita udah bikin ya. Net income 2.750. Revenue dikurang expense, dapat net income atau net loss. Kalau revenue-nya lebih kecil dari expense-nya, itu akan net loss. Kalau revenue-nya lebih besar dari expense-nya, kita net income, laba 2.750. Nah, return earning statement itu return earnings awal bulan, karena ini perusahaan baru, jadi bulan lalu tuh belum ada laba ditahan, sehingga laba ditahannya 0. Tapi kalau bulan depan kalian mesti bikin per Oktober kalian harus bikin return earning statement lagi, berarti return earning 1 Oktober adalah 1.450. Karena 30 Septembernya 1.450, 1 Oktobernya adalah 1.450. Nempel, 30 September dan 1 Oktober nempel tanggalnya ya. Nah, kemudian return earnings awal 0 ditambah net income 2.750 dikurang dividen 1.300 sehingga return earnings per akhir bulan adalah 1.450. Jadi return earning awal tambah net income dikurang dividen, dapatlah return earnings akhir bulan. Gimana kalau dividennya nggak ada? Ya udah 0, dividennya 0. Jadi 0 tambah 2750 dikurang 0, dapatnya 2750. Jadi kalau ada nggak ada dividen, jangan dicari-cari, Bu, dividennya mana? Itu ini udah sering kayak gitu, ya. Oke. Return earning statement hasilnya akan kita pakai di statement of financial position atau neraca bahasa Indonesianya, ya. Tadi neraca terdiri dari aset dan equity dan liabilities ya. Aset nah, sorry ya, tadi saya belum bilang di neraca harus sama ya, aset sama equity dan liabilities-nya harus sama 18.050. Kalau nggak sama kalian ada yang salah, cari lagi di mana salahnya ya. Oke. Asetnya terdiri dari equipment, supplies, accounts receivable dan cash yang tadi. Nih, yang di sini nih. Sorry. Nih ya. Asetnya terdiri dari 4 ini, equipment, supplies, account receivable, dan cash. Nah, equipment-nya 7.000, supplies 1.600, account receivable 1.400, cash-nya 8.050. Total asetnya 18.050. Ya. Equity-nya 18.050. Equity terdiri dari share capital dan return earnings. Tadi kan saya udah bilang di depan, equity hanya terdiri dari 2, share capital ordinary dan return earnings. Share capital ordinary-nya ada di sini. Nih, share capital angkanya berapa tadi? 15.000 ya? 15.000. Return earnings-nya ambil dari data yang kita udah pakai. Yang kita udah bikin return earning statement, return earning-nya 1.450.
masuk ke sini, jadi total equity-nya 16.450. Liabilities-nya di sini kebetulan cuma satu, hanya accounts payable, ya. Accounts payable-nya adalah 1.600. 16.450 tambah 1.600 dapatlah 18.050. Dah, sampai situ. Tadi selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kalian silahkan ke ini jangan kalau Zoom e-learningnya kalau kalian masuk ke e-learning, Zoom-nya nggak mati kan? Saya mau absen soalnya. Enggak, Bu. Sekarang kalian sambil ngerjain, tapi kalau saya panggil nyaut ya. Saya mau absen. Siap. Ya, jadi kalian buka e-learning, kalian kerjakan mini quiz. Coba sekarang, waktunya sampai 9.30 ya. Jadi kalau kalian udah bikin, kalau udah ini ya langsung kok kejawabnya di situ, langsung saya bisa lihat jawabannya ya. Ini dibuka, Bu. Kenapa? Ini dibuka quiznya. Iya, buka silakan. Udah bisa mulai kok. Tadi saya bikin 8.30 sampai 9.30, sekarang udah 8.43. Jadi kalian udah bisa. Oke, Bu. Ya, silakan. Saya sambil ini ya, sambil ngabsen. Keluar nggak soalnya? Keluar, Bu. Ya, silakan. Kerjain. Selamat kerjain. Artika ada, Valriza ada, Valriza Alfarsyah Ada, Bu. ada, Raffi Hafid Albari, nggak ada,
Raffi Maulana Setiawan. Ada, Bu. Raffi, ada. Farhan Sukri, Ada, Bu. ada. Adha Saputra, Ada Saputra. Ada? Ada nggak ada? Oke. Ardiansyah Sagita. Ardiansyah Sagita. Oke. Fadil Nur Hakim Suryatmoko. Fadil Nur Hakim Suryatmoko. Nggak ada? Firda Dewi Kirana. Hadir, Bu. Oke. Ilham Zikrullah ada. Javier ada. Khairul Anam. Hadir, Bu. Oke. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Ada. Muhammad Fajri. Muhammad Hadir, Bu. Fajri. Oke. Muhammad Nur Ilahi Zakaria. Muhammad Nur Ilahi Zakaria Fisabilillah. Oke, Nikita ada, Ratu Alia ada, Salma. Salma tadi keluar Hadir, atau udah Bu. masuk? Ada, udah. Salsabila, Hadir, Bu. Siti Maimunah. Siti Maimunah. Oh, kenapa? Oh, oke. Jadi udah keluar. Minggu lalu masuk ya? Minggu lalu ada kayaknya ya? Oh, oke. Cindy ada, Hilda Nabila. Hilda Bu. ada, Nugroho Raihan Al-Fatah. Ada, Bu. Saya, Bu. Oke, Aldiza ada, Keisha ada, Adinda Maulidia Maharani. Ada, Bu. Ada Muhammad Fayat Adam. Ada. Ada kan? Ada. Dafa Arsya. Dafa Arsya. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Maulana Muhammad Hutomo. Hadir, Bu. Oke. Reizalfi Raihan Fermi. Hadir, Bu. Ada. Mutiara Putri Wulandari. Hadir, Bu. Nubina Azka Ayyufi. Ada, Bu. Oke. Sururi M. Musyafa. Hadir, Bu. Sayyidina Muhammad Hutomo. Sayyidina Muhammad Hutomo. Sayyidina. Ini Sayyidina Muhammad Hutomo sama Maulana Muhammad Hutomo saudara. Kakak adik kembar. Mana tadi? Maulana Muhammad Hutomo. Mana orangnya? Tadi nyaut. Iya, Bu. Iya, Bu. Maulana, kamu sama Sayyidina kembar? Enggak. Adik saya, Bu. Oh, kakak adik. Sayyidina. Iya, Bu. Cuman lagi jauh, Bu. Lagi beda kota, Bu. Oh, sekarang mana? Kok nggak masuk nih? Sayyidina. Kurang tahu, Bu. Tadi saya udah hubungin, Bu. Oh, oke. Kamu di mana? Saya lagi di Kudus, Bu. Oh, tinggalnya di Kudus. Enggak, Bu. Lagi ada urusan aja, Bu, di Kudus. Oh, oke. Muhammad Razif Abdullah. Hadir, Bu. Oke, Praditya Galan Yudhistira. Praditya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Fahreza. Hadir, Bu. Oke, Pramuditya Julian Prasetyo. Pramuditya Julian Prasetyo. Pramuditya nggak ada? Oke. Dari panggil semua ya. Ada yang belum di absen? Nggak ada kan? Oke. Bu, itu Fadil Nur Hakim katanya mic-nya mati, Bu. Oh, Nalu, tunggu. Siapa namanya tadi? Fadil Nur Hakim. Oke, bentar, saya lihat. Fadil Nur Hakim. Sama Julian Prasetyo, Bu. Oh, sebetulnya ada.
Aduh, sebentar ya. Di chat Bu, lihat di chat Bu. Ya, ya. Bu, saya soalnya kalau buka ini nggak bisa buka Zoom. Bentar ya. Tadi yang ada Julian Prasetyo ya? Iya Bu. Sama Set Fadil apa? Fadil Nur Hakim Bu. Fadil Nur Hakim. Oke. Bu, Ya. mau nanya Bu, Ya. kalau piutang tuh masuknya ke aktiva ya, aset maksudnya Bu. Ya, betul. Makasih Bu. Ya. Bu, saya mau tanya Bu, retained earning apa Bu? Laba ditahan. Oke. Boleh buka buku kalian. Santai kuisnya. Ya, saya lagi buka, Bu. Ya. Nggak usah takut-takut, buka buku aja. Saya mau nyoba doang kok ini bikin kuis. Pada ngerti nggak? Bu. Bu. Ibu, maaf Bu, mau nanya. Iya. Kalau tentang yang follows the cost principle itu berarti yang harga awal kan Bu ya? Ya. Cost principal itu harga awal. Harga perolehan. Oke Bu.
Javier kerjain, jangan bengong Javier. Ada masalah? Tinggal 10 menit lagi loh. Ya Bu. Belum kebiasa aja Bu pakai bahasa Inggris. Itu bahasa Inggrisnya gampang kan? Sebetulnya belum yang susah-susah. Iya, lumayan sih Bu. Ini udah terasa Bu. Siap Bu. Nanti Dari bahasanya bukan di soal. nanti UTS gitu loh. Bahasa Inggris loh. Waduh. Biar pinter.
Bu, sangat sulit, Bu. Hah? Apanya? Enggak. Bahasa Inggris, Bu. Jangan pakai bahasa Inggris dong, Bu. Harus. Yang Hyundai sih lupa caranya, Bu. Hyundai, kenapa Hyundai? Apa pertanyaannya? Saya nggak hafal. Itu cost principle tadi saya lupa, Bu. Cost principle yang harga perolehan, harga waktu kita beli pertama kali. Itu cost principle. Tadi udah ada yang nanya, perasaan siapa ya? Ada, Bu. Ya, tadi udah ada yang nanya. Belum selesai? Tinggal 7 menit lagi. Satu soal lagi, Bu. Oke. Gini, Zoom-nya saya akhiri karena sebentar lagi juga hilang, ya. Apa namanya? Jadi kalian kerjain sampai 9.30 semaksimal mungkin. Kemudian mudah-mudahan kita ada waktu minggu depan kita bahas, ya. Atau kalau kalian merasa nggak perlu bahas juga nggak apa-apa. Nanti saya
saya tanya ya pas itu ada masalah atau enggak waktu minggu depan. Kemudian ada PR 2 soal dari buku dan 1 resume seperti biasa supaya kalian biasa membaca sebelum kuliah mulai. Ya, dikumpul hari Minggu seperti biasa jam 23.59 terakhir ya PR-nya. Ada 3 jadinya PR-nya ya. Nah, kalau PR yang hitung-hitungan yang dari buku 2 soal itu ada masalah, silakan WA saya, nanti saya akan jawab masalahnya di mana ya. Kalau bisa usahakan untuk kerjain sendiri supaya kalian tahu yang mana yang nggak bisa mentok di mana ya. Kalau nyontek gampang, saya juga nggak perhatiin juga kalian nyontek atau enggak, tapi menurut saya kalian sendiri yang akan rugi ya. Saya maunya kalian bisa, bukan nilai yang penting ya. Yang penting bisa. Oke? Sampai di sini, minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih ya Bu. Dari Bu. Makasih, Bu. Dari Bu. Dari Bu.